kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah ini juga menjadi satu kewajiban kita yang selalu kita baca, karena ini adalah penentu. Manusia lahir diadzani, di tengah-tengah adzan, di awal adzan itu tentunya ada syahadat, ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manusia lahir begitu kenal di dunia, yang pertama kali suara yang wajib didengar oleh anak si kecil itu adalah pengenalan kepada Allah dan pengenalan kepada Rasulullah. Itu satu kewajiban mutlak dari syahadat yang didengarkan. Tentunya di sholat kita harus menegakkan. Anak kecil yang masih bersih, yang masih suci, diperkenalkan syahadat, dikenalkan dengan Tuhannya, dikenalkan dengan utusan Tuhannya. Nah, makanya Islam itu pengawalannya adalah syahadat tadi. Makanya rukun Islam yang 5 pasti yang awal adalah syahadat. Kalau sudah syahadatnya paham, ke yang lain itu paham. Syahadat mempengaruhi di sholat. Kalau sudah mantep syahadatnya, sholatnya mantep. Karena di sholat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah syahadatnya mantep, puasanya pasti mantep. Puasa karena Allah dan menjalankan syariat Muhammad. Ingat, puasa perintah Allah. Kita tahu puasa ini karena berdasarkan syariat Muhammad. Ini juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita zakat, ini juga syahadat. Karena kita zakat, kenapa kita sadar rezeki ini dari Allah? Ekonomi baru dari kita. Rezeki ini Allah memberikan kepada kita. Kita sadar selaku muslim wajib memberikan zakat karena ngikuti ajaran Muhammad. Di zakat ada syahadat, pengenalan kepada Allah dan juga pengenalan kepada Muhammad. Syahadat kuat, sholat, zakat dan puasa pasti kuat. Bagaimana dengan haji? Haji pun demikian. Kalau orang ke Mekah tidak kuat keyakinannya kepada Allah dan tidak mantap keyakinannya kepada ajaran Muhammad, dia akan bingung, dia akan berkata bahwa orang naik haji ini cuma jalan-jalan, muter-muter, lari-lari, lempar-lempar, pulang. Karena tawaf ini keliling Ka'bah, sa'i lari kecil, bolak-balik. Sedangkan jumroh itu melempar. Kalau kita keyakinan kepada Allah lemah dan tidak mengikuti ajaran Muhammad, balik itu kok Mekah ngomong, alah wong munggah haji bulan koyo ngono, belayu-belayu, muter-muter, sawat-sawatan, balik naik pesawat. Kecil masalahnya. Karena apa? Keyakinan tidak ada. Nah, dengan keyakinan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini mantap di hatinya, dari sholat, dari zakat, dari puasa sampai haji jadi mantap. Kalau ada di antara kita sholat kadang-kadang rajin, kadang-kadang males, kadang-kadang oh saya lagi bekerja tidak sholat, oh saya ini sudah kelihatan bahwa syahadatnya ada kurangnya. Itu caranya ngoreksi. Jangan ngoreksi orang lain. Kita ngoreksi diri kalau ada ibadah yang lemah di kita. Koreksinya syahadatnya mantep atau tidak. Kalau sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gampang, semua bisa. Tapi manusia itu punya lisan, punya hati, punya ruh, punya sir. Ini yang harus dilakoni. Nah, makanya zaman Wali Songo untuk memperkenalkan syahadat, zaman itu kan zaman Hindu-Buddha. Begitu orang Jawa sudah mulai agak kenal Islam, tapi budayanya masih dipakai. Kadang-kadang kalau ada keluarganya meninggal, dia naruh sandingan di pojok rumah, nasi satu piring. Itu zaman orang Jawa zaman itu. Begitu datang Wali Songo dakwah, si Wali Songo ini tidak nyalahkan.
Saya lagi naruh sandingan di pojok rumah karena leluhur saya meninggal. Oh ya, tidak ada masalah, kata Wali Songo. Cuma Wali Songo bisi, sampean itu kurang akeh, kurang banyak. Loh, seharusnya bagaimana Kiai, kata Wali Songo? Sampean bikin aja 40 lagi. Jadi semuanya 41. Tapi yang satu tetap di pojok rumah. Iya, tetap. Wali Songo tidak mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan, membid'ahkan, tidak. Tetap taruh aja di pojok rumah. Yang 40 gimana? Undangkan orang nanti, undangkan orang. Tunggu sampean tuh panggil. Biar saya yang datang ke sini. Nah, Wali Songo datang, tetangganya diundang. Pas yang datang dihitung 40, nggak ngitung dia Wali Songo 1. Berarti 40 tetangga dihitung masuk rumah, dengan Wali Songo kan 41. Kiai, ini segonya, nasinya 40. Oh, yang pojok goreng nih, Mas Lepok nih bisa. Nah, begitu nasi yang ada di pojok dibawa ke dalam, Wali Songo mulai memperkenalkan tahlilan. Ayo kita bacain leluhur kita, la ilaha illallah. Intinya tahlil itu, la ilaha illallah terus. Akhirnya dimakan. Setelah dimakan pulang. Oh, enakan ngono saja nih. Menurut Sunan, Mbah Sunan tuh enak begitu. Sehingga pelan-pelan nasi yang di pojok rumah itu sekarang ngundang 40 orang, dari 7 hari ke 40 ke 1000 hari. Itu metode dakwah yang sangat pas untuk memperkenalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ada dalil kalau kalimat la ilaha illallah dibaca itu bisa menjamin kita ada? Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalul jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus hati, maka akan dijamin masuk surga. Nah, makanya tadi begitu kita lahir diadani, dikenalkan syahadat. Setelah menginjak remaja lalu nikah, coba ada orang nikah nggak ngerti syahadat, kira-kira KUA-nya ngawinkan apa tidak? Mustahil. Coba baca syahadat, dia baca syahadat geradul as. Kata kawannya, pulang dulu, besok kembali lagi karena sampean belum paham syahadat. Orang mau nikah golek enak, kalau tidak paham syahadat tidak jadi nikah, siapapun dia. Berarti syahadat ini sangat penting. Begitu sudah dia syahadat, sudah jadi nikah, nanti di akhir hayat orang mau mati ada istilah talqin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqini orang yang akan meninggal kalau kita ada dengan kalimat la ilaha illallah. Kita di sampingnya misalnya orang tua kita, mbok kita, saudara kita dan sebagainya. Kalau sudah nazar, sudah kita dampingi. Di telinganya kita ucapkan la ilaha illallah. Pelan-pelan. La ilaha illallah, agak lama-lama. Karena pegel mbok, la ilaha illallah cepat mbok, mati langsung. Artinya ngajari orang tua itu pelan-pelan. Ojo mbok diketak-ketak, bukan mantep mati karena la ilaha illallah, tapi mati karena diketak anak ini. Pelan-pelan, la ilaha illallah. Begitu lidahnya mengucapkan, niru ucapan anak, dia meninggal husnul khotimah. Lahir dibacakan kalimat la ilaha illallah, hidup wajib menegakkan la ilaha illallah lewat sholat, mati pun membawa kalimat la ilaha illallah. Ini modal. Allah tidak berbicara harta karena itu urusan dunia. Allah tidak nyuruh harta untuk menegakkan, tidak. Akhir pun tidak bawa itu. Cuman bagaimana kita punya harta diisi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana kita punya harta agar harta kita berisi la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya ditegakkan untuk Islam ini, untuk kebaikan apa saja. Nah, ini harta kita membawa kalimat la ilaha illallah sampai mati. Nah, kalau sudah sampai mati otomatis jadi sangu. Kalau harta kita dibawa ke kafe, dibawa gendaan, dibawa minum-minum, dibawa macam-macam,
otomatis tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Inilah yang nanti akan menjadi hantu, menjadi racun, menjadi musuh kita di alam kubur. Nah tentunya kalimat la ilaha illallah, kembali orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah per hari 100 kali, ini nanti pada hari kiamat wajhuhu kal badri, kata Rasulullah, wajahnya itu seperti bulan purnama. Tapi tiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiap hari 100 kali. Kalau sudah ada jaminan begitu, wajahnya sudah glowing betul di akhirat. Nggak perlu masuk salon-salon atau bingung kasih salon pas, nggak perlu, tetap mutlak bagus. Nah ini, kalau kita hitung kalimat la ilaha illallah itu kalimatnya adalah 12. Muhammadur Rasulullah jumlah hurufnya maksudnya juga 12. 12 tambah 12 24. Kalau kita rutin membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini bisa menghapus dosa-dosa kita selama 24 jam. Tapi sing tenanan, begitu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang serius, la ilaha illallah mesem, la ilaha illallah mesem, cari ini tonggo mulai kapan nih Gus mulai, karena tidak jelas. Artinya ada rasa khusyuk mantap bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah password, ini adalah pin untuk kita memasuki surga nanti. Kenapa yang lain tidak bisa dijamin begitu? Karena tidak punya password. Passwordnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalimat tahlil ini sangat penting. Makanya ulama-ulama itu kalau baca la ilaha illallah pasti 100. Cuma dihitung dengan jamaah. Makanya afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud doa alhamdulillah. Dzikir yang paling utama itu la ilaha illallah, baru urutan yang lain. Makanya jangan meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Orang Jawa kan bilang la ilaha illallah, itu maksudnya begitu. Atau kadang-kadang lagu la elo, nah, itu maksudnya la ilaha illallah, cuman karena logat dulu. Orang barat ngomong oh my god, itu maksudnya juga ya Allah. Itu sang yang widing wase, itu ya Allah juga maksudnya. Cuma itu kan perbedaan bahasa, tidak ada persoalan. Cuman kalimat la ilaha illallah ini harus menghujam di hati. Loh kok ada kadang-kadang orang baca la ilaha illallah kepalanya kok bergerak-bergerak. Itu rasa serius, tapi ada caranya. Jangan asal ke barat ke timur, ke depan ke belakang, setelah diselidiki ternyata turu, ngantuk. Maju ke depan itu bukan khusyuk, tapi turu. Yang benar tarik dari bawah dulu. La ke atas, la ilaha ke samping, illallah ke bawah susu. La ilaha illallah berbentuk lam alif. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari alam kita ini merasa dari tanah. Dari tanah kita mencoba meninggikan derajat. Lah, tidak ada apa-apa. Ilaha banyak, kalau Tuhan tuh banyak. Ilaha ini karena Tuhan, tidak ada Tuhan. Karena harta bisa jadi Tuhan kalau kita muliakan terus. Apapun, batu bisa jadi Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Baru kalimatnya dari sini ke samping. La ilaha illallah, hujamkan ke hati. Di bawah hati, di bawah susu 3 jari, agak condong ke kiri. Antemkan la ilaha illallah, la ilaha. Antemkan terus sampai panas. Itu intinya. Bukan sekedar goyang-goyang kayak orang kerasuan. Kerasuan di kafe kan ada yang goyang-goyang macam-macam. Bukan itu maksud. Ini kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antemkan di hati. Kalau sudah terasa panas, ini kotoran noda maksiat ini karena bercampurilah. Ini dari tarikat Qadiriyah modelnya begitu. Tidak asal goyang-goyang, tidak asal gerak maju ke depan, tidak.
nggak asal tola-tole, tapi ada cara. Nah, ulama ini ngatur supaya bagaimana kita ibadah merasakan. Makanya orang kadang-kadang menggampangkan ilmu rasa. Halah, kalau teori itu sudah biasa. Rasa, kroso, rumongso itu teori. Kalau orang belum pernah merasakan nikmatnya beribadah, jangan berbicara ilmu rasa dan sebagainya. Kalau ilmu rasa itu teori, hanya seputar obrolan, ya begitu-begitu, tapi nggak sembahyang. Nah, karena apa? Orang Islam biar pinter ilmu rasa, lek gak sembahyang pasti disembahyangkan. Kalau sudah disembahyangkan, pastinya sembahyang itu wajib. Kenapa? Ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ilmu rasa yang sebenarnya ini bagaimana mengupas kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini agar mutlak ada di diri kita, agar kita selamat di alam kubur, di padang mahsyar, dan menuju surga. Bukan hanya sekedar teori ilmu sejati ning ilmu, bukan itu. Itu bukan ajaran Syekh Siti Jenar, ingat. Syekh Siti Jenar ini wali yang tidak melakukan begitu biar tidak salah sejarah. Itu adalah olah-olahan penjajah, olah-olahan Portugis untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sama dengan orang naik haji. Di dunia ini tidak ada titel haji kecuali Indonesia dan Malaysia. Karena apa? Penjajah ini untuk niteni, untuk memberi tanda kepada orang-orang yang sudah ke Mekah, biar tidak bisa diatur oleh kelompok-kelompok Islam terhadap penjajah, nanti bisa balik melawan penjajah. Makanya ditandai, oh ini haji, oh ini haji, ini. Dan ini mentradisi sampai sekarang. Kalau memang ada haji Muhammad misalnya, pastinya saya disebut marzuki sholat, marzuki puasa, marzuki syahadat, kan begitu. Atau syahadat marzuki, sholat marzuki, umpama ini contoh. Nah, tapi karena ini sudah mentradisi, ya tidak ada persoalan. Karena tradisi al-adah muhakkamah, kebiasaan ini boleh ditetapkan. Kalau dalam kaidah usul fikih boleh dilakukan, dibiasakan, tidak ada masalah. Nah, ini tentunya kayak begini tidak ada orang berdoa begini, tapi karena biasa, hukumnya adalah al-adah muhakkamah. Ini boleh dilakukan, dibiasakan untuk tabarrukan. Yang penting kita tidak lepas dari Allah dan Muhammad. Biar kita melakukan apa, bawa kembang, misalnya ada kembang, orang ngaku oh ilmu ini dukun, senyampang masih membawa Allah dan Muhammad, tidak syirik. Nah, kalau membawanya tidak Allah dan Muhammad, yang dibawa adalah heng wilaheng, ya jelas bahaya. Saya ajari doa, mau sampean doa ampuh, kira-kira mau tirukan bersama ya, saya jasa. Doanya Jawa tapi ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jalmo moro, jalmo mati, rondo moro, tak tampani. Nah, ini bukan doa begitu. Nah, ini hanya istilah mantra. Gitu. Makanya ada orang Jawa ini guyonan biar tidak tegang. Kalau sudah ada jalmo moro, jalmo mati, kadal moro, kadal mati, tikus moro, tikus mati, rondo moro, tak tampani. Nah, ini kan bahaya ini. Nah, ini. Nah, makanya di Jawa dulu kan ada niat ingsun amatek ajiku semar mesem berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mantra ini diislamkan oleh Wali Songo. Dulunya enggak ada kalimat la ilaha illallah, cuma kalau Sunan Kalijogo nambah ditambahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa sakti. Karena orang dulu nih yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mantap, artinya hidup. Sekarang pase la ilaha illallah, hati ini belas gak pase. Susah mikirnya biar lancar rezekinya, la ilaha illallah dibaca 1000 kali. Enggak ngepek. Karena apa? Lisannya yang canggih, hatinya enggak hidup. Orang dulu lisannya tidak pase, tapi hatinya top. Baca ilailu gitu aja sudah tembus. Nah, ini tentunya harapan kita bagaimana syahadat kita tetap menjadi jaminan kita di dunia sampai akhirat, dan moga-moga kita bersama
Jika meninggal, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.